Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Lihat nggak pernah ya di sini lihatnya. Ini contoh Al Mustafa. Ini pengolahan biasanya kalau master ya. Kalau master itu pengolahannya itu dimainkannya di sound atau buat ini ya, bukan di tok ya. Karena kalau tok bagaimana dia? Nibronya kan nggak ada ya. Tapi pinter jawabannya. Jadi kenapa kok tok atau nggak ada? Karena nibronya satu. Kalau shot buat itu kan nibronya kan dua kan, begitu kan? Gini kan? Shot kan gini kan? Ya enggak? Shot itu kan gini ya aslinya, ya. Ketika kalau disambung dengan huruf lain maka jadinya begitu kan? Ada ini nebro ini loh. Ada tambah nebro di sini. Dan sambung alif, nah maka ada ini. Kalau tok bagaimana? Kalau disambung alif ada ininya. Kalau dibikin begini kan berarti kan ada nebronya. Ini ketambahan nibro, makanya jangan bingung, ini pancingan-pancingan aja ini ya. Tambah nibro, makanya kenapa nggak boleh, karena ini nambah nibro itu kalau bahasa Jawa itu rengget. Tahu nggak rengget? Rengget itu pertemuan huruf dengan pasangannya, misalnya shot ya ada pasangannya depannya itu kan ada gitu, atau dengan huruf lain. Toyibat itu kan tok ketemu ya itu nibro namanya, ya ketemu ba itu namanya nibro gitu loh mas. Gigi itu bahasanya gigi, bukan gigi pemusik bukan ya, Arman Maulana nanti. Jadi dipahami ya mas ya. Jadi yang tok atau do itu nggak boleh, kenapa? Karena ini nambah nibro, karena tok atau do itu nibronya cuma satu. Berarti yang betul seperti ini. Udah langsung tarik. Jangan-jangan nanti kamu nulis masjid terus antum tok main-mainkan begini ya. Bisa dimarahin sama ini kaligrafer di sana nanti di Banten. Siapa yang ngajari kamu? Ustaz Ashiri. Oh, modar aku. Wah, itu menyesatkan bener ya kayak gitu ya. Mau saya nggak menyesatkan aja, kadang ada yang bilang saya menyesatkan. Ustaz Ashiri itu ngajar kaligrafi menyesatkan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti saya ngajarin kaligrafi ngelukis modern tadi itu mungkin Anda mungkin sudah tersesat semua ya enggak? Tersesat semua mungkin saya ngajarin mazhab saya kok. Sampai saya perkenalkan dengan mazhab atau gaya saya kok. Ya nggak apa-apa, masa saya bikin kaligrafi kontemporer harus disuruh ngikuti gaya pasaran di MTQ kan gitu. Saya bisa bikin kayak gitu dan bisa lebih bagus. Tapi kenapa nggak saya ikuti? Saya nggak contoh. Dan saya nggak tertarik, masuk saya niru-niru orang. Ya toh. Saya tuh orangnya itu nggak punya apa ya mas? Nggak punya keinginan atau bahkan semacam khayalan untuk meniru atau mengikuti orang lain. Kecuali memang meniru perilakunya, ya nggak apa-apa itu. Meniru akhlaknya, meniru ilmunya, itu saya tiru. Tapi meniru penampilannya kayaknya enggak lah gitu lah ya. Apalagi kok meniru style gaya lukisannya, waduh, percuma kamu itu diciptakan sama Allah, iya enggak? Kira-kira manusia itu diciptakan berbeda-beda dan memiliki kelebihan yang berbeda-beda juga apa tidak? Otomatis ya itu jawabannya, pasti. Nah, kenapa Anda ikut? Yang punya gaya seperti ini ya saya gitu. Saya tuh gayanya kalau pakai baju misalnya, dari baju saja, itu saya selalu pakai baju hitam karena saya nggak punya pakai baju selain hitam, nggak punya saya. Sarung ya hitam aja itu. Terus tak tambahin sal kadang hitam, kadang merah. Ya kan? Kalau nggak hitam pasti merah, nggak mungkin tiba-tiba pink, nggak mungkin ini.
saya pakai sal pink misalnya itu. Terus saya jalannya gini, hai, nah gitu ya. Kacau nanti urusannya gitu. Itu style saya ciptakan sendiri style saya. Dari mulai penampilan saya pakai baju hitam sudah berapa tahun Mas? Mulai tahun 2000, saya pastikan bahwa saya memakai baju hitam sampai sekarang. Jadi kalau sampai ke rumah saya itu mana sih baju Ustadz Asyiri selain warna hitam? Nggak ada, saya nggak punya pakaian warna kaos merah misalnya, biru, pink apalagi nggak punya, tak jamin. Hijau gitu kan. Memang aku itu pelangi, aku nggak pelangi, teman-teman ya. Kalau pelangi kan gitu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kok kesannya kayak gimana gitu loh. Dan pelangi itu munculnya katanya bidadari lagi mandi ya. Itu kola Roma Irama itu. Dan Anda coba ciptakan mindset orang melihatmu itu ya begitu. Ciptakan itu. Kalau misalnya Mas Heru pakai kesepakatan bahwa saya memang rambutnya gondrong. Kalau nggak gondrong itu bukan Heru. Heru adalah gondrong. Gondrong adalah Heru. Semua yang gondrong nggak mesti Heru. Tapi kalau Heru pasti gondrong, kan begitu kan? Kalau semua yang gondrong pasti Heru, bisa jadi. Jaran yo Heru kan gitu. Buntut jaran gondrong, Heru. Kan logikanya kan begitu Mas, betul tidak? Jadi saya sampean tak ajari di sini itu tak racuni memang betul, tak sesatkan dari jalan yang menyesatkanmu kan gitu. Tak sesatkan ke jalan yang benar, keren kan? Tak sesatkan kepada jalan keberhasilan dan kesuksesan. Jadi harus punya mindset. Mosok mau jualan kaligrafi kok ngelutuk gitu kan? Misalnya mau nawarin kaligrafi ke masjid, sampai pakai sarung begitu hijau, gondrong rambutmu, ya toh? Terus kamu belum mandi misalnya, itu kan model seniman capopo ya. Seniman zaman sekarang harus keren Mas. Ada pergeseran nilai seniman zaman dulu dengan seniman sekarang. Seniman zaman dulu, ya saya punya guru-guru seniman zaman dulu itu memang betul-betul seniman itu jarang mandi, itu sudah paten itu Mas. Bahkan saya punya anak buah pas melukis di sekolah polisi Lido Bogor. Ini cerita sedikit, tapi saya nggak perlu nyebut nama nanti gibah, karena Allah melarang gibah. Dia kuliah di IKJ itu sudah mau semester akhir, sudah proses skripsi. Saya ajak ngelukis, saya kan waktu itu kan ngelukis baliho panjang. Anda nggak pernah ingat nggak kalau dulu itu kalau ada bikin baliho itu pakai lukisan langsung, poster film pakai lukisan langsung, ya kan? Tulisan di jalan-jalan itu pakai tulisan langsung. Banner atau cetak itu kan masuk ke Indonesia itu mulai sekitar tahun 2000 berapa? 2000 berapa? 2004, 2005 Mas. Jadi saya dapat proyek 2004 itu bikin baliho di sekolah polisi Lido Polda Metro Jaya. Itu ada 25 meter. Ya. Saya dapat borongan melukis, cuman dikasih waktu seminggu. Tolong Mas Asyiri ini kerjakan seminggu. Kalau nggak selesai tak sel loh kamu. Aku digituin. Jadi ancamannya selalu bilang begitu, tapi sambil bercanda. Polisi-polisi itu. Jadi saya ngurusin di Polda Metro Jaya itu di sekolahnya itu, sekolah Lido itu. Itu sudah hampir berapa 3 tahunan ngurusi masjidnya, ngurusi landscape taman, bahkan bikin patung-patung itu di situ. Hampir 3 tahun itu Mas. Tapi kalau bikin-bikin itu pasti dadak-dadak semua. Nggak ada polisi itu kalau nyuruh-nyuruh itu nggak dadak. Ada acara ini, tolong Hari Bayangkari, Mas Asyiri bikin kolam, misalnya gitu kan. Loh waktunya tinggal 3 hari, yes, pokoknya piye carane ben kowe dadi kuwi. Waduh medeni wong iki. Wah ayo Mas. Kerjaannya kayak orang sulapan semua di situ. Itu ya, padahal waktunya kan sangat mepet sekali. Nah dia saya suruh bantu-bantu ngeblok apa segala macam. Sudah nggak bisa itu kadang nggak sesuai. Hasil karyanya itu nggak sesuai dengan yang bayangan saya. Lutuk. Loh 4 hari bareng sama saya itu nggak mandi Mas. Aku juga bingung kan gitu. Jadi kalau makan, dia kan tangannya kan bekas cat kan banyak itu. Cat-cat itu banyak. Jadi kalau ngelukis itu kan gabul cat apa ora kowe? Misalnya ngelukis kayak saya tadi ngelukis itu kan sampai badan-badan saya itu gabul cat semua. Sampai bibir-bibir saya itu monyong cat semua kan. Ngelukis bibir-bibir kan gitu kan. Loh, dia kalau makan itu ya pakai plastik Mas, disarung kasih plastik terus muluk gitu loh, muluk pakai plastik. Tapi tangannya itu masih kotor itu.
Ya nyun sewu ini, saya tidak menyebut institusi IKJ itu begitu semua. Ya ono sing tak temoni ngono modelnya. Gitu. Tapi Anda jangan mengatakan itu oknum, itu ciri khasnya dia mungkin. Tapi cuman ciri khasnya kok elek nemen ngono lho ya. Ora adus petang dino sampai aku udah sandingan ngene iki. Oh gak betah aku, Mas. Wis ora adus. Terus kemudian mbah ya ndek mangane dengan cara seperti itu. Nak sholat jelas ora karena memang tak delok wong ratu sholat. Ya kan? Padahal itu kan harusnya kan dia itu nggak mengikuti pola-pola seniman zaman dulu yang nggak mandi, rambutnya awul-awulan gitu kan. Terus dia berprinsip loh seni itu ya begini tampilan. Keliru nggak kira-kira? Tampilannya seniman itu haruskah begitu kan nggak tuh? Seniman itu yang diutamakan itu penampilan apa karyanya? Nah karyanya kan, jadilah seniman yang boys, yang milenial, yang keren, seniman yang ganteng gitu loh. Kayak saya, ini ganteng saya. Ini harus begitu kayak Mas Heru itu ganteng. Jalannya aja sudah ganteng. Coba kalau jalannya Mas Heru itu misalnya gini, kan pasti lucu itu. Nggak mungkin dia Anissa Malik jatuh cinta.